Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Suropati alias pengemis Pinal bertemu kembali dengan bayangan putih dari selatan. Dan bayangan putih dari selatan mendapatkan tubuh Suropati tengah terluka bagian dalam. Apa yang terjadi selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Begitu di udara, tubuhnya meluruk melepas hantaman ke dada Pramubagas. Pramubagas berkelit tengah melompat ke samping, seraya menyalurkan seluruh tenaga dalam ke tangan kanan. Begitu lawannya mendarat, kedua tangannya dihantakkan. Sebuah pukulan jarak jauh Pramubagas menyambar. Namun, Pragota cepat mengemposkan tubuhnya ke atas sehingga serangan itu luput. Ternyata para pengawal Brajadenta yang lain menjadi sasaran. Tubuh mereka terpental beberapa tombak untuk kemudian meregang melepas nyawa. Tua bangka Kudisan, jangan memamerkan kekuatanmu di hadapanku, teriak Pragota penuh amarah. Pragota segera mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk mengimbangi gempuran Pramubagas. Dua tokoh sakti itu segera terlibat dalam pertempuran sengit. Mereka saling serang, penuh nafsu membunuh. Tubuh mereka pun berkelebat cepat memamerkan jurus-jurus ampuh masing-masing. Hingga pada suatu saat, Pramubagas berteriak ngeri melihat sebagian bajunya yang hangus terbakar terserempet pukulan jarak jauh Pragota. Punya kepandaian juga rupanya kau, Cicunguk, maki Pramubagas geram. Pragota tertawa keras. Tahu begitu, kenapa tak segera ajak anak buahmu untuk menyingkir? Kata Pragota sinis. Bang, jangan belagak di hadapanku. Pramubagas pun mengemposkan tubuhnya menerjang Pragota kembali sambil menghentakkan kedua tangannya. Dua sambaran pukulan jarak jauh tak mengenai sasaran, karena Pragota telah cepat melenting ke belakang sambil memutar tubuhnya. Pramubagas menggerendeng marah. Segera ajian pamungkasnya dikeluarkan. Tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat. Semakin lama, tubuh Pramubagas menjadi bergoyang ke kiri dan ke kanan. Bersama dengan itu, bermunculan sosok-sosok yang berwajah dan berpenampilan mirip Pramubagas, hingga jumlahnya tak kurang dari 10 orang. Itulah ilmu sukma kembar yang dimiliki Pramubagas. Pragota yang baru saja mendaratkan kakinya terperangah menyaksikan kehebatan ilmu Pramubagas. Namun belum sempat berbuat sesuatu, dia telah diserbu 10 Pramubagas. Pengawal Brajadenta itu menjadi sangat kerepotan menghadapi gempuran yang saling susul menyusul tiada henti. Untuk mengambil napas pun tak sempat, sehingga pada satu kesempatan salah satu Pramubagas melepas serangan. Cepat Pragota melenting ke atas. Namun justru kesempatan itu yang ditunggu Pramubagas. Begitu tubuh Pragota melayang, dengan cepat Pramubagas yang lain meluruk sambil melepaskan hantaman ke dada. Dan Pragota kontan terpental dengan melesak terkena pukulan dahsyat. Dia menjerit, menyayat, dan langsung terjatuh di tanah tak bangun-bangun lagi.
mati dengan mata mendelik. Mulutnya ternganga lebar. Pramubagas tertawa terbahak-bahak menyaksikan tubuh Pragota yang sudah tiada bergerak lagi. Kemudian tubuhnya meluruk menerjang pengawal Brajadenta yang lain. Tubuh kakek itu bergerak cepat menyebar kematian. Siapapun yang berada di dekatnya seperti memasrahkan nyawa saja. Tubuh mereka terjungkal dalam keadaan mengenaskan. Siang hari ini, Bukit Parahyangan benar-benar banjir darah. Para pengawal Brajadenta sama sekali tak berdaya menghadapi keganasan Pramubagas. Kakek yang sedang kalap itu seperti sedang haus darah. Mayat-mayat yang bergelimangan di atas tanah seperti menambah semangatnya untuk terus menyebar kematian. Hentikan perbuatanmu, Pramubagas. Mendadak, terdengar sebuah suara yang disusul dengan berkelebatnya satu sosok bayangan ke medan pertempuran. Pramubagas mengerlingkan matanya dan langsung meloncat mendekati sosok bayangannya tak lain Brajadenta. Akhirnya batang hidungmu tampak juga, Brajadenta, kata utusan kerajaan itu. Aku tak punya banyak waktu, tua bangka. Bila kau menginginkan sesuatu, segera katakan. Aku menginginkan nyawamu, sahut Pramubagas. Brajadenta tertawa keras mendengar ucapan Pramubagas. Kalau kau mampu, segera wujudkan keinginanmu itu. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Pramubagas segera melancarkan serangan dengan menghentakkan kedua tangannya. Wuss! Sebuah pukulan jarak jauh yang disertai dengan angin kencang meluruk deras. Itu hanya mainan anak kecil, tua bangka, kata Brajadenta sambil mengenggos ke kanan menghindari serangan. Wuss! Sebagai jawaban, Pramubagas kembali menghentakkan kedua tangannya. Pukulan jarak jauhnya langsung meluncur deras. Brajadenta mengibaskan ujung lengan bajunya. Pramubagas mengerlingkan matanya dan langsung meloncat mendekati sosok bayangan yang tak lain Brajadenta. Akhirnya, batang hidungmu tampak juga, Brajadenta, kata utusan kerajaan itu. Aku tak punya banyak waktu, tua bangka. Bila kau menginginkan sesuatu, segera katakan. Aku menginginkan nyawamu, sahut Pramubagas. Brajadenta tertawa keras mendengar ucapan Pramubagas. Kalau kau mampu, segera wujudkan keinginanmu itu. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Pramubagas segera melancarkan serangan dengan menghentakkan kedua tangannya. Wuss! Sebuah pukulan jarak jauh yang disertai dengan angin kencang meluruk deras. Itu hanya mainan anak kecil, tua bangka, kata Brajadenta sambil mengegos ke kanan menghindari serangan. Wuss! Sebagai jawaban, Pramubagas kembali menghentakkan kedua tangannya. Pukulan jarak jauhnya langsung meluncur deras. Brajadenta mengibaskan ujung lengan bajunya sehingga pukulan jarak jauh itu pun melenceng. Melihat kehebatan Brajadenta, Pramubagas segera mengeluarkan ajian pamungkasnya, ilmu sukma kembar. Sebentar kemudian, tubuh kakek itu menjadi berlipat 10. Ilmu sukma kembar, ucap Brajadenta. Kau kira dengan ilmumu itu kau akan sanggup menghadapiku, tua bangka? Tanpa pikir panjang lagi, Brajadenta segera mengeluarkan ilmu batu kumala hitam yang telah dikuasainya dengan baik. Tiba-tiba, kulit tubuhnya menjadi sangat hitam bagai arang. Diiringi suara menggelegar, tubuhnya berkelebat menggempur Pramubagas yang telah menjadi 10 orang. Pluam! Satu tubuh Pramubagas hancur berkeping-keping terkena pukulan Brajadenta. Tapi, suatu keanehan segera terjadi. Dari kepingan-kepingan itu, mendadak bermunculan Pramubagas yang lain. Bahkan segera menerjang si Dewa Maut. Pluam! Satu tubuh Pramubagas hancur lagi terkena pukulan Brajadenta. Bagaimana kelanjutan pertarungan ilmu sukma kembar melawan ilmu batu kumala? Temukan keseruannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng
untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.